Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ya, hari ini di video kali ini kita mau bahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Semoga siswa-siswa di sana tetap semangat belajar. Nah, baik, sebagaimana materi lanjutan kita setelah kita bahas tentang arti ekonomi. Hari ini kita mau bahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Jadi yang pertama itu ekonomi itu kita bagi menjadi 3 nantinya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang ekonomi deskriptif. Nah, ekonomi deskriptif ini apa? Itu ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya keadaan di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya ada masyarakat yang keadaan ekonominya miskin, menengah, atau tergolong ekonomi yang mapan atau yang kaya, atau tingkat pengangguran, atau keadaan yang sedang krisis. Nah, itu dikatakan dengan ekonomi deskriptif. Nah, misalnya pada beberapa bulan belakangan ini, bahwasanya di masa pandemi ini, nah bagaimana ekonomi deskriptif di Indonesia? Nah, itu menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya yang ada di Indonesia, bahwasanya setelah kita terserang dengan pandemi COVID-19 ini, ekonomi kita lesu, melemah. Kenapa? Karena pengangguran bertambah, pekerjaan berkurang, banyak yang PHK, banyak yang bekerja, yang tadinya penghasilannya lumayan jadi berkurang. Nah, itulah yang dimaksud dengan ekonomi deskriptif. Data-data dari ekonomi deskriptif ini juga bisa dilihat di pemerintahan dengan adanya sensus penduduk ya, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada ekonomi teori. Nah, kalau dikatakan teori, saya rasa kita sudah tidak terlalu asing. Teori itu biasanya membahas tentang pengertian, sebab akibat, pengetahuannya, dasarnya ya. Nah, jadi dalam ekonomi juga ada pembagian, yaitu ekonomi teori. Nah, dalam ekonomi teori ini dibagi 2 lagi. Yang pertama ada ekonomi mikro. Nah, kalau dikatakan mikro ya, ini teman-teman nih tahu nih, kalau ada kartu memori itu dikatakan mikro. Kenapa? Karena bentuknya kecil. Jadi ingat aja, kalau dikatakan ekonomi mikro berarti ekonomi yang membahas ruang-ruang kecil dari ruang-ruang ekonomi. Contohnya apa? Misalnya katakan keadaan pasar ya, atau keadaan harga, permintaan dan penawaran, kemudian tingkat pengangguran. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari ekonomi. Nah, jadi ketika kita membahas perbagian-bagian itu, teori itu membahas perbagian-bagian itu, maka dalam hal ini ekonomi dikatakan sebagai ekonomi mikro ya. Nah, jadi saya rasa paham ya, dalam teori ekonomi yang pertama ada ekonomi mikro, itu yang membahas tentang bagian-bagian dalam ekonomi. Nah, sekarang yang kedua ada ekonomi makro. Kalau tadi mikro kecil, sekarang makro yang besarnya ya. Jadi kalau dia makro, dia mencakup seluruh bagian-bagian kecil tadi. Bagaimana hubungan antar bagian-bagian kecil di dalam teori itu saling mempengaruhi. Jadi yang dibahas di dalam makro adalah hubungan di bagian-bagian kecil dalam pembahasan teori ekonomi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Misalnya dengan terjadinya kenaikan harga, apa yang terjadi dengan keadaan pekerja di Indonesia, bagaimana dengan keadaan permintaan dan penawaran ya, bagaimana dengan keadaan krisis ekonomi. Nah, itulah yang dikatakan pembahasan ekonomi makro. Dia membahas hubungan antara bagian-bagian kecil tadi di dalam mikro, dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga, itu
kita kenal dengan ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan ini adalah ekonomi yang membahas tentang bagaimana pengambilan kebijakan dari keadaan ekonomi yang ada di lapangan, ya. Nah, ekonomi terapan ini kalau dikatakan terapan, teman-teman coba diingat, kalau kita katakan terapkan atau terapan, berarti itu yang akan kita tindak lanjuti, itu yang akan kita kerjakan, ya. Jadi ekonomi terapan ini adalah ekonomi yang membahas tentang bagaimana mengambil kebijakan di suatu bidang tertentu, ya. Nah, dalam ekonomi terapan ini banyak cabangnya. Jadi ada ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ekonomi perusahaan, ekonomi publik, ekonomi pemerintahan, dan lain-lain sebagainya. Jadi setiap bidang itu mempunyai pembahasan tentang ekonomi, ya. Jadi mereka akan menerapkan bagaimana kebijakan, bagaimana berjalannya suatu organisasi itu dipandang dari sudut ekonominya. Jadi itulah ekonomi terapan. Nah, sekarang kesimpulannya, ekonomi tadi ada 3, ya. Yang pertama ekonomi deskriptif, menggambarkan keadaan sebenarnya. Yang kedua itu ekonomi teori, ya, dimana ekonomi teori ini dibagi 2, ada yang makro dan ada yang mikro. Yang makro itu yang membahas secara keseluruhan, yang mikro itu membahas bagian-bagian tertentu di dalam ekonomi. Dan yang ketiga adalah ekonomi terapan. Jadi bagaimana pengambilan kebijakan di dalam sebuah bidang tertentu dengan pendekatan ekonomi. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.